Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi salah satu video yang menyatakan bahwasanya warga NU yang ikut menjaga tempat peribadatan non-muslim di saat hari perayaan mereka itu diharamkan secara mutlak. Jadi tidak ada bahasan dan itu pokoknya diharamkan secara mutlak. Kemudian di dalam video tersebut juga membacakan referensinya. Kemudian pertanyaannya benar atau tidak referensi itu diarahkan kepada pengharaman teman-teman atau warga NU yang ikut menjaga, ikut andil di dalam menjaga peribadatan mereka di saat acara besarnya mereka. Tapi sebelum kita menjelaskan panjang lebar, kita saksikan dulu videonya sama-sama. 4. Bagaimana hukum warga NU menjaga rumah ibadah kaum Nasrani saat Natalan atau hari raya agama lain? Hukumnya haram. Annal i'anata 'alal maksiyati haramun mutlaqan binasil Quran. Membantu terjadinya maksiat adalah perbuatan yang haram secara mutlak dengan berlandaskan nas Al-Quran. Referensi kitab Buhuthun fi Qadaya Fiqhiyah Mu'asirah, halaman 306, karya Syekh Muhammad Taqi bin Muhammad Syafi' Al-Uthmani. Kalau kita melihat dan memperhatikan di dalam video tersebut, dikatakan di dalam kitab Buhus fi Qadaya Fiqhiyah Mu'asirah, dikatakan bahwasanya kan i'anah dalam ma'asiyah itu diharamkan secara mutlak. Tapi begini, nanti kita akan membahas tentang masalah i'anah dalam ma'asiyah itu ada berapa bagian sebenarnya. Kemudian kalau kita melihat di dalam kitab itu atau kitab ini, yaitu kitab Buhus fi Qadaya Fiqhiyah Mu'asirah ini, sebenarnya ibarat itu muncul ketika membahas tentang masalah bagaimana hukumnya seseorang yang menitipkan uang ke bank, kemudian diberikan kartu, dan kartunya itu dibuat transaksi macam-macam. Apakah uangnya dititipkan di bank itu termasuk ribawi atau tidak? Begitu. Kemudian ada dua pendapat yang mengatakan tak dikatakan riba, karena membantu yang ada di dalamnya itu, di dalam transaksi riba-riba macamnya itu kan termasuk bantu uang yang ada di dalamnya itu. Ada yang mengatakan tidak. Dan tidak, karena uangnya itu kan transaksi kan tidak riba, seharusnya ya tidak riba yang ada di dalam uangnya begitu. Kemudian yang mengatakan riba itu dibantah oleh putranya Muhammad Syafi' dalam kitabnya ini. Jadi kalau kita melihat asal mula dari ibarat itu, seharusnya kita semua ya tidak boleh nitipkan uang ke bank, siapapun begitu, tidak boleh. Kenapa? Termasuk riba, dan kita di sana nanti ikut andil membantu bank itu untuk melakukan atau bermuamalah dengan ya riba atau transaksi riba, itu tidak boleh. Nah, salah satu penyanggah pada pendapat yang mengatakan tidak tetap riba misalnya dititipkan uang ke bank saja, tidak transaksi yang tidak riba, disanggahlah oleh putranya beliau, yaitu putranya beliau yang Muhammad Syafi'i. Kemudian di poin 4 ibarat itu sebenarnya yang dikatakan di poin 4 itu kan berangkat di ibarat begini. Dikatakan innal i'anata 'alal ma'siyati wa in kanat haraman, gitu. Walakin laha dawabitu dzakarohal fuqaha'u. Dikatakan bahwasanya i'anah 'alal ma'siyat itu meskipun haram, akan tetapi ulama fuqaha itu menyebutkan batasan-batasannya. Jadi tidak mutlak bahasanya di sini begitu. Oleh putranya Muhammad Syafi'i itu dikatakan tidak mutlak gitu. Kemudian beliau menampilkan salah satu ibarat yang difatwakan oleh ayahnya beliau, yaitu Muhammad Syafi'i. Dikatakan innal i'anah 'alal ma'siyati haramun mutlaqan binasil Quran. Bahwasanya i'anah membantu kemaksiatan haram secara mutlak dengan nas Al-Quran, menyebutkan dua nas di sini. Kemudian beliau di bawahnya menyebutkan begini, walakin al-i'anatu hakikatan hiya
ma qomatil maksiyatuh bi aini fi'lil mu'ini, yaitu sesuatu i'anal maksiyah itu secara hakikatnya adalah sesuatu yang maksiat itu terjadi dengan adanya mu'in tadi, begitu. Wala yatahaqqaqu illa biniyatil i'anah aw tasrihi biha aw tu'inuha bi istimali hadzal syai', begitu. Biasa selanjutnya begitu. Jadi bahasanya itu begini, maksiat yang disebut di sini adalah yang i'anah ala maksiat haramul mutlaqun adalah contoh kasusnya begini. Contoh seseorang mau minum khamr, tidak kita bawakan khamr, maka orang ini kan minum khamr. Jadi maksiatnya orang minum khamr ini itu karena kita bawakan khamr, begitu. Kalau ibarat ini kita gatokkan, kita buat menghukumi Banser atau warga NU atau teman-teman NU khususnya Banser menjaga gereja itu haram dengan ibarat ini, maka kurang pas. Kenapa? Karena begini, mau dijaga atau tidak, orang melakukan ibadahnya mereka itu atau non muslim atau orang-orang musyrik ini melakukan ibadah tetap akan melakukan, dijaga dan tidak tetap melakukan. Sebenarnya teman-teman Banser ini atau teman-teman NU atau warga NU ini menjaga gereja itu hanya untuk menjaga kondisivitas atau keamanan yang ada di tempat itu. Sebenarnya mungkin ada yang tidak seperti itu, maka kita lihat begitu. Jadi kita tetap hukum begini, tetap tafsil warga NU yang ada yang menjaga tempat peribadatan orang non muslim itu atau orang-orang musyrik itu atau orang-orang kafir itu ada dua, ada kalanya nanti haram, ada kalanya tidak haram kalau hanya menjaga demi keamanan tempat itu. Kan memang ada ormas yang ekstrim sehingga orang diganggu macam-macam, karena ini kan negara hukum kan, negara demokrasi, begitu. Orang itu diperbolehkan menjalankan agamanya masing-masing, begitu. Nah, untuk mewujudkan itu, nah teman-teman Banser itu dipanggil. Lah kalau yang seperti ini maka tidak diharamkan. Tapi kalau ada teman-teman Banser itu yang memang tujuannya membantu, misalnya mereka beribadah gitu, maka hal itu ya tidak boleh, gitu, tidak boleh masuk dalam bahasa ini kalau memang benar-benar seperti itu. Jadi tidak, kasusnya begini, mereka tidak akan melakukan ibadah ini kalau tidak dijaga, begitu. Jadi dengan mereka menjaga itu, mereka ini melakukan ibadah, begitu. Itu baru nanti mungkin masuk di dalam tasabbuhnya, begitu. Tasabbuh meskipun tidak secara langsung masuk tasabbuh nanti, begitu. Tapi kan pada kasusnya saya lihat ya mereka hanya menjaga, soalnya mau dijaga dan tidak tetap akan melaksanakan, begitu. Misalnya tidak menjaga yang dipanggil, misalnya teman-teman Banser, misalnya yang lainnya, begitu kan. Dan begitu bahasanya sebenarnya. Ya bahasanya ditafsir seperti itu. Bisa haram, bisa tidak, gitu. Tapi ibarat ini digunakan untuk teman-teman yang Banser, maka itu kurang cocok, kurang pas, begitu. Kemudian penjelasan i'anah alal maksiyah itu begini sebenarnya. Dikatakan di dalam referensi juga, di ulama mu'asyirah juga dikatakan, walakin laisa kulluh i'anatin muharramatan, bal al-muharramu al-i'anatu al-maqsudatu, ay allati yaqsiduh sahibuha al-i'anata 'alal maksiyati awil i'anatu al-mubasharatu al-qaribatu ka hamlil khamri wa kitabatir riba. Jadi i'anah itu tidak semua i'anah itu haramkan, tidak semua i'anah itu diharamkan. I'anah maksiyat tidak semuanya diharamkan. Yang diharamkan adalah yang i'anah yang maksudah. Maksudnya adalah seseorang yang melakukan tadi bertujuan memang membantu orang untuk melakukan maksiat, atau i'anah yang mubasyarah, yang qoribah, seperti halnya seseorang yang membawakan orang lain untuk minum khamr. Jadi tidak akan minum khamr kecuali kita bawakan. Contoh bawakan khamr itu dibawakan, maka kita termasuk i'anah maksiyah. Sebab kalau kita tidak bawakan khamr itu orang tidak akan meminum. Atau wakatibir riba, orang yang nulis, tukang tulis riba, gitu, atau bank ini bisa masuk, gitu. Makanya di dalam ibarat ini bisa dikatakan tidak semua i'anah itu haram, maka ditafsil begitu. Kalau i'anah di sini wa amal i'anah al-ba'idatu
antifa'i qasdil i'anati al ma'siyati fahadihi la tuharramu walau hurrimat la daqala 'alan nasi harajun ajimu. Jadi kalau i'anah ba'idah itu tidak dikatakan haram begitu. Contoh seperti apa? Contoh seperti muamalah dengan orang kufar, muamalah dengan orang kafir, jual beli dengan orang kafir, melakukan ijarah dengan orang kafir, sewa menyewa dengan orang kafir, dan yang lainnya. Kan itu sebenarnya termasuk juga kan menolong mereka. Contoh ketika berbisnis atau muamalah, kita belikan mereka atau menjual pada mereka, mereka akan untung kan. Dan keuntungan mereka itu kan dibuat bermacam-macam hal kemaksiatan. Sebenarnya kan i'anah juga, tapi disebut i'anah ba'idah i'anahnya. Makanya dalam kasus menjaga gereja tadi itu ditafsir sebenarnya. Kalau menjaganya tadi itu tidak, misalnya dijaga atau tidak akan melaksanakan ibadahnya tadi, ya bukan termasuk yang dalam maksiat. Yang maksiat itu ya kalau tidak dijaga tidak akan melakukan ibadah. Itu tidak, mau dijaga atau tidak sebenarnya akan terjadi maksiat itu, tetap akan ibadah mereka itu. Begitu, kecuali dalam bahasa itu dalam konteks misalnya ikut membantu yang misalnya kayak benarkan mejanya kayak gitu. Misalnya ikut bernyanyi bisa saja seperti itu. Kan memang ada teman-teman atau warga NU itu yang malah ikut nyanyi, hadruan di dalamnya. Nah itu tidak boleh. Itu masuk di dalam i'anah. Misalnya tidak membahas nanti itu masuk yang tasabubnya, musabbibnya begitu. Gitu. Jadi pada intinya ibarat tadi di dalam kitab Bukhus fi Qadaya Fiqhiyah Mu'asyirah itu tidak bisa dijadikan landasan untuk mengharamkan teman-teman NU atau warga NU yang ikut menjaga tempat ibadah orang-orang kafir atau muslim. Tidak bisa, kurang pas begitu bahasanya. Dan kalau melihat di kitab, ya kitab aslinya ya fi Bukhus tadi itu, kita Bukhus fi Qadaya tadi ini, ya seharusnya kita itu naruh uang di bank itu, meskipun cuma transaksi saja, dibuat kartu saja, tidak menaruh sebagai mungkin ya kayak bisnis di sana, itu tetap diharamkan dan semuanya tuh pegang begitu. Kalau ingkat pendapat itu ya diharamkan sebenarnya gitu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.